Wa ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidi zalimina illa tabara. Alhamdulillah, hari ini Jumat 27 Mei 2022. Atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah dapat melanjutkan perkuliahan fikih ibadah. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan fikih zakat yang tentunya rekan-rekan pada bulan Ramadan kemarin menyaksikan dan melaksanakan zakat fitrah, penyalurannya, dan juga barangkali zakat-zakat yang lain. Dan insya Allah rekan-rekan, sebelum kita mulai mengingatkan untuk mengisi presensi di SIM, mohon rekan-rekan untuk mengaktifkan kameranya. Ada Mas Sahibul, Mas Zahra, Mbak Zahra, Mas Zainal, Mas Trisha. Assalamualaikum Mas Trisha. Waalaikumsalam, Pak. Sudah sarapan belum jam segini ini Mas Trisha? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Apa Mas? Bubur ayam, getuk, atau apa? Masih bungkus biasa. Kalau kalau Jumat itu di masjid dibagi-bagi gitu loh, Pak. Allahu Akbar. Jumat berkah ya. Iya, Jumat Pak. Alhamdulillah, hari ini insya Allah Jumat fikih berkah insya Allah. Oke, baik rekan-rekan, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Yang lain ditunggu ya. Mbak Imas mana ini? Belum muncul. Baik. Ada beberapa pembahasan penting yang kiranya bisa kita kaji bersama tentang fikih zakat rekan-rekan. Hukum zakat dan dasar hukumnya, kemudian hikmah zakat, kadar zakat fitrah dan zakat mal, dan yang terakhir berkaitan dengan mustahik zakat dan penyalurannya. Kita awali ya rekan-rekan untuk hukum zakat dan dasar hukumnya. Silahkan rekan-rekan yang berkenan untuk membacakan slide-nya, kita kaji bersama. Mas Trisha mungkin sudah siap? Silahkan. Sepertinya belum siap Mas Trisha. Mas Sohib. Iya, Pak. Yeah. Iya, Pak. Oke, silakan. Hukum zakat dan dasar hukumnya. Hukum zakat yaitu wajib. Dasar hukumnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Baik. Terima kasih Mas Sahibul. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Perhatikan rekan-rekan ya, kita sudah meyakini dan beriman sepenuh hati bahwasanya zakat itu wajib. Apa maksudnya wajib?
Rekan-rekan masih ingat ya, apa yang dimaksud dengan kewajiban dalam istilah fikih Islam? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa, Pak. Ya, sebuah tuntutan dari syariat yang harus kita laksanakan. Otomatis kalau tuntunan syariat itu kita laksanakan akan mendapatkan pahala. Dan pahalanya tidak sembarang pahala. Kewajiban itu memiliki nilai pahala di atas ibadah-ibadah tuntunan yang lain, sunnah maupun yang bahkan yang mubah. Jadi pahalanya paling banyak, paling agung. Dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan sanksi berupa siksa, khususnya nanti di akhirat. Baik. Zakat berarti dalam hal ini karena sebuah kewajiban, maka kita sebagai insan yang beriman, insan mukmin wajib melaksanakannya. Dan syukur karunia nikmat dan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan, kita tidak diwajibkan membayar zakat itu setiap hari atau setiap bulan, tetapi diwajibkan hanya setiap tahun sekali. Nah, itu pun nanti kalau kita ketahui dan kita kaji kembali kadarnya sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan penghasilan kita dalam 1 tahun itu. Rekan-rekan barangkali belum memiliki kewajiban sendiri ya membayarkan zakat. Sebagian besar mungkin masih dibayarkan atau menjadi tanggung jawab orang tua. Mungkin belum begitu terasa, ternyata sedikit sekali zakatnya kita itu. Tapi bagi orang tua insya Allah yang sudah beriman, kalau mau membandingkan penghasilannya dalam 1 tahun dengan kadar zakat yang diwajibkannya itu sangat sedikit sekali. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Baik, dari mana zakat itu hukumnya wajib? Dari firman Allah yang pertama, yang kedua dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh tuntunan amal ibadah itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis atau sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan rekan-rekan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mas Sahibul beriman, Mas Trisha beriman, Mbak Zahra beriman, kemudian Mbak Ihda beriman, Mbak Fitriani beriman, Mbak Widya, Mbak Winda, dan yang hadir semuanya insya Allah beriman. Kita beriman, kita semuanya sudah beriman. Karena kita sudah beriman, maka ada satu kemuliaan, penghormatan, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala atas iman kita itu berupa tuntunan zakat. Pak Sugeng, bukannya zakat itu membebani, kenapa disebut kemuliaan atau apresiasi? Karena sebenarnya setiap amalan ibadah yang ditetapkan Allah itu untuk orang-orang yang beriman, di balik amal ibadah itu terkandung hikmah, maslahat, dan manfaat yang sangat besar bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan tuntunan-tuntunan syariatnya bukan semata-mata untuk membebani kita, untuk memberatkan atau menyulitkan kita, tidak. Justru untuk kemudahan, untuk kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka hal yang pertama kali perlu kita lakukan rekan-rekan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang beriman, aku cinta kepada kalian, kata Allah. Aku senang dengan kalian, maka aku ingin angkat derajat kalian dengan tuntunan-tuntunan syariatku. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bekerja yang halal dan yang thayyib. Sebagian kecil saja nafkahkanlah, infakkanlah, distribusikanlah, salurkan. Nah, ambil sebagian kecil dari kewajiban kalian untuk hak orang-orang di sekitar kalian. Jadi kewajiban yang pertama adalah menafkahkan, itu maksudnya menginfakkan. Nah, dalam istilah Al-Quran rekan-rekan, silakan barangkali dicatat, ini penting sekali ya. Menginfakkan dalam Al-Quran itu bukan berarti menginfakkan yang sunnah saja. Tetapi yang dimaksud menginfakkan, menafkahkan itu adalah mengeluarkan sebagian kekayaan kita. Jadi yang kita keluarkan boleh jadi yang wajib, boleh jadi yang sunnah, boleh jadi yang mubah. Nah, menafkahkan atau menginfakkan itu sekali lagi meliputi yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Jangan disalah persepsikan bahwasanya loh di sini kan redaksinya infak Pak Sugeng, infak kan sunnah. Nah, berbeda dengan istilah infak yang ada di fikih ibadah masyarakat Indonesia kita. Nah, itu sudah mengalami perubahan atau pergeseran makna. Sedangkan yang dimaksud dengan infak dalam Al-Quran itu adalah infak yang meliputi yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Jadi jangan dipahami hanya sekedar yang sunnah saja. Baik, min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi amal usaha apapun yang dilakukan orang yang beriman, profesi apapun yang ditekuni, menghasilkan penghasilan, maka di sana ada tuntunan kewajiban untuk menginfakkan sebagian yang kemudian kita sebut dengan istilah zakat. Jadi, seorang pedagang punya kewajiban membayar zakat. Seorang pengusaha, direktur, pejabat, kemudian petani, peternak, kekayaan apapun yang dihasilkan dari profesinya itu adalah hasil usaha yang baik-baik. Maka wajib untuk diperhitungkan zakatnya. Yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Bukan hasil perdagangan saja, bukan harta kekayaan yang disimpan saja, bukan hanya hasil dari profesi guru, profesi dosen, profesi manajer, profesi direktur, kepala bagian, dan seterusnya saja, tetapi juga untuk hasil-hasil bumi, pertanian, perkebunan ya, termasuk persawahan, peternakan, dan yang lain. Semuanya hasil bumi, bahkan hasil tambang. Nah, ini ayat ini sangat global sekali rekan-rekan, yang memberikan tuntunan bahwasanya zakat yang wajib itu diambil dari hasil profesi kita dan juga dari hasil pertanian kita, termasuk hasil tambang dan peternakan. Jadi sekali lagi rekan-rekan, hukum zakat itu adalah wajib. Dari mana wajib itu? Kita ambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang jelas-jelas menyebutkan kewajiban mengeluarkan sebagian kekayaan hasil usaha kita, baik profesi, jabatan, maupun dari hasil bumi yang kita kelola. Kemudian, dasar hukum yang kedua dari sunnah baginda Rasulullah SAW, hadis ya. Silahkan dibacakan rekan-rekan hadisnya, ini sering kita baca bersama.
Mas Sohibul dibantu nggih, dicatatkan keaktifan teman-teman. Silakan yang berkenan membacakan, Mbak Fitriani. Iya, Pak. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala hamsin. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Muttafaqun alaih. Ya. Artinya juga, Pak. Artinya juga, Pak. Ya, artinya sekaligus. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini menegaskan rekan-rekan bahwasanya zakat itu bagian dari 5 rukun Islam. Dan senantiasa saya ingatkan rekan-rekan ya bahwasanya Al-Qur'anul Karim diterjemahkan, diperjelas oleh sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedudukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sumber syariat kedua setelah Al-Quran. Dan barangkali catatan penting juga ya, rekan-rekan, setiap sunnah atau hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar merupakan sunnah dan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada sumbernya dari Al-Quran. Saya ulangi lagi ya. Setiap sunnah dan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar bersumber dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada sumber dari Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah baginda Rasulullah itu menerjemahkan, menjelaskan apa yang termuat dalam Al-Quranul Karim yang sebagian besar bersifat global atau umum. Jadi perlu dirinci, dan yang merinci menjelaskan dengan detail adalah sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, yang meliputi sirah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan secara umum sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Rukun Islam setelah bersyahadat, menunaikan atau menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Baik, seringkali saya sampaikan pada bahasan sebelumnya rekan-rekan bahwasanya rukun Islam berarti hal-hal yang pasti dan harus dilaksanakan. Kalau salah satu rukun ini belum dilaksanakan, maka kesempurnaan Islam kita belum diakui atau belum benar-benar sempurna keislaman kita. Maka setiap insan muslim muslimah wajib memperhatikan syahadahnya, wajib memperhatikan sholatnya, wajib memperhatikan zakatnya, hajinya, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Baik Pak Sugeng, untuk haji, sifatnya kan bagi yang mampu. Ya, demikianlah keistimewaan haji dan umrah yang diwajibkan hanya
bagi yang sudah mampu. Artinya apa? Setiap insan muslim dan muslimah memiliki pada prinsipnya kewajiban untuk menunaikan haji dan umroh. Akan tetapi, kapan pelaksanaannya itulah yang dimaksud. Jawabannya, ketika kita sudah mampu, maka saat itu kita memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Baik, rekan-rekan, jadi dari ayat Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya zakat merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kemudian, sebagai penjelas bahwasanya zakat itu wajib, mungkin bertanya, jadi siapa setiap insan muslim muslimah yang wajib membayar zakat itu? Silahkan dibacakan. Yang berkenan, Mbak Silvi. Baik, Pak. Syarat zakat. Syarat wajib zakat yaitu seorang muslim merdeka, balik, dan berakal. Syarat harta yang dizakatkan yaitu yang pertama, milik sempurna, 2 harta berkembang, 3 telah mencapai nisyab, 4 melebihi kebutuhan pokok, 5 bebas dari hutang, dan yang keenam telah berlalu 1 tahun atau haul. Nah, ini perhatikan rekan-rekan ya. Tadi sudah kita ketahui zakat itu wajib. Nah, setiap insan muslim dan muslimah wajib, tapi harus memenuhi atau bagi yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Syarat wajib itu artinya rekan-rekan, orang Islam yang seperti apa yang wajib membayar zakat. Jadi harus benar-benar muslim. Nah, ada kasus rekan-rekan di masyarakat kita itu, sebagian saudara kita ada yang mu'alaf atau yang baru hijrah. Kemudian mengalami tekanan, murtad kembali, keluar dari Islam. Kemudian ada kabar lagi bahwasanya dia kembali masuk Islam. Nah, dalam hal ini ketika dia murtad atau keluar dari ajaran Islam itu, dia tidak memiliki kewajiban. Tetapi setelah masuk Islam kembali, dia baru memiliki kewajiban zakat lagi. Kemudian merdeka, tidak menjadi budak seperti pada zaman dahulu. Kalau sekarang rekan-rekan, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah mengadopsi salah satu tuntunan syariat Islam kita, tidak ada perbudakan ya. Tidak boleh ada negara yang memberlakukan sistem perbudakan. Nah, itu barangkali salah satu pengaruh positif ajaran agama Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW memperhatikan perbudakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, dikurangi sedikit demi sedikit sampai kemudian ditetapkan tidak boleh ada lagi perbudakan dan diadopsi oleh masyarakat dunia melalui PBB. Balik artinya sudah mencapai usia dewasa sesuai dengan ketentuan syariat yang disebut dengan usia balik atau balighah. Nah, apa kira-kira rekan-rekan masih ingat standar atau ukuran seorang anak itu masuk usia balik? Sudah ingat? Mbak Silvi sudah balik, Mas Sohibul sudah balik. Nah, pertanyaannya kapan seseorang itu dianggap balik? Mbak Silvi masih ingat? Izin menjawab, Pak. Seingat saya kalau balik untuk laki-laki, kalau sudah pernah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Ya, itu tandanya bahwasanya seorang anak itu sudah balik. Baik rekan-rekan, untuk zakat fitrah, ini diwajibkan bagi setiap muslim-muslimah, baik yang sudah balik atau yang belum balik. Ya, yang masih kecil pun sudah diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya.
Nah, dalam hal ini rekan-rekan perlu perhatikan dengan cermat ya, antara seseorang yang sudah wajib zakat namun masih menjadi tanggungan bapaknya, menjadi tanggungan suaminya. Ini rekan-rekan perlu perhatikan. Jadi kalau Mbak Silvi dan rekan-rekan belum menikah, belum memiliki penghasilan mandiri, maka masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk menunaikan kewajiban zakat Mbak Silvi dan rekan-rekan atau kewajiban anak. Kemudian berakal sehat ya, artinya tidak mengalami gangguan saraf atau gangguan akal dan kejiwaan, atau bukan orang yang gila. Orang yang gila tidak memiliki atau dibebani tanggung jawab apapun dalam syariat Islam. Karena rekan-rekan Islam ini memperhatikan akal sebagai salah satu keistimewaan manusia, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tuntunan syariat pun manusia yang tidak berakal sehat itu tidak dibebani tuntunan syariat apapun, termasuk zakat. Karena itu, jika seseorang memiliki akal yang sehat, tidak gila, maka dalam hal ini kewajiban zakat diberlakukan kepadanya. Zakat itu berkaitan dengan harta kekayaan. Lalu, apa syarat harta yang dizakati atau dizakatkan itu? Silakan. Selain Mbak Silvi, siapa lagi? Mbak Ehda hadir? Hadir, Pak. Ya, silakan Mbak Ehda. Mic-nya dibuka dulu, Mbak Ehda. Suaranya gimana, Pak? Silakan dibacakan syarat harta yang dizakatkan. Mbak Ehda hadir? Belum terdengar suaranya? Maaf, Pak. Sinyal saya agak error ini. Nah, ini Jadi keluar terus dari sudah terdengar. Silakan Mbak Ehda. Kendala. Yang lain ada. Pak. Yeah. Terdengar. Ya, masih terdengar. Silakan Mbak Ehda dibacakan syarat harta yang dizakatkan. Syarat harta yang dizakatkan. 1. Milik sempurna. 2. Harta berkembang. 3. Telah mencari nisab. 4. Melebihi kebutuhan pokok. 5. Bebas dari hutang. 6. Telah berlalu 1 tahun atau haul. Ya. Nah, perhatikan rekan-rekan, telah mencapai nisab. Nomor 3 ini ya. Nisab itu standar minimal kekayaan yang wajib dizakati. Jadi tidak setiap orang akan dibebani zakat mal atau zakat kekayaan nanti ya. Zakat fitrah. Nah, ini kalau zakat fitrah karena tanggung jawab orang tua, maka dalam hal ini pun nanti ada ketentuan sendiri ya untuk zakat fitrah. Pak Sugeng, ketika Ramadan saya tidak memiliki sedikit pun harta kekayaan yang bisa saya keluarkan untuk membayar zakat, bentuk uang ataupun bahan makanan. Bagaimana ya? Nah, tunggu nanti ya. Nanti setelah ada orang yang membayarkan zakatnya kepada Anda, baik dari lembaga atau masjid ataupun kepanitiaan lain,
Maka setelah Anda mendapatkan zakat itu, nah, Anda bisa membayarkan zakat fitrah Anda sesuai dengan kemampuan, syukur-syukur bisa mencapai takaran 2,5 kilogram beras, 25.000 menurut kita. Jadi harta kekayaan yang belum menjadi harta pribadi sah kita itu belum wajib kita zakati. Misalkan Mbak Ihda memiliki harta ya, atau calon harta ya, memiliki calon harta warisan. Calon harta warisan itu kalau memang belum berhak atau belum didistribusikan dari yang mewariskan, maka belum menjadi hak sepenuhnya Mbak Ida. Misalkan keluarganya Mbak Ida memiliki rumah. Nah, rumah itu karena masih hak milik orang tua, Mbak Ida juga belum berkewajiban untuk menjakatinya. Keluarganya Mbak Ida punya sawah 4 hektar atau 5 hektar. Nah, tetapi bukan milik pribadi sempurna Mbak Ida. Maka Mbak Ida belum memiliki kewajiban untuk menghitung zakatnya. Demikian juga harta berkembang. Misalkan harta berkembang Mbak Ida berupa misalkan rekening tabungan hasil usaha jualan online. Ternyata sahamnya masih dibagi dengan Mbak Silvi atau dengan Mbak Zahra. Maka kekayaan tabungan di rekening jualan online bersama itu belum bisa diperhitungkan zakatnya selama belum dibagi masing-masing. Jadi rekening di kekayaan di rekening itu nanti akan dibagi dulu siapa pemilik sahamnya, baru kemudian dihitung nisab dan kadarnya. Melebihi kebutuhan pokok, artinya setelah kebutuhan pangan minimal kita pada hari itu, kemudian kebutuhan papan, misalkan sewa rumah atau kontrak rumah, terus pakaian, sewajarnya setelah dihitung baru kemudian dibayarkan zakatnya. Kalau pakaian saya kira rekan-rekan sudah memiliki kebutuhan pokok yang tercukupi. Nah, dalam ini saya kira bukan sesuatu yang berlebih ya yang dimaksud dalam hitungan pakaian. Bebas dari hutang. Nah, ini rekan-rekan, saudara-saudara kita banyak yang terjebak dalam pinjol, hutangan atau pinjaman online. Nah, ini mohon dimaklumi ya rekan-rekan, bahwasanya salah satu syarat harta yang dizakati itu adalah bebas dari hutang. Kelihatannya saudara kita itu orang yang terpenuhi atau orang yang kaya, tetapi punya pinjaman online yang luar biasa banyaknya dan dia sampai terbelit dengan hutangnya. Maka dalam hal ini setelah nanti kekayaan pribadinya itu dihitung hutangnya dulu. Setelah benar-benar terbebas dari jeratan atau tagihan hutang itu baru kemudian dihitung sudah mencapai nisabnya atau belum. Kemudian zakat mal telah berlalu 1 tahun. Jadi kekayaan hasil pertanian, hasil usaha itu dibayar zakatnya setelah berlalu dalam 1 tahun. Maka dalam hal ini pun termasuk zakat profesi itu cara penghitungannya juga dikalkulasikan, diperkirakan dalam 1 tahun kekayaan kita sudah mencapai nisab atau belum. Hikmah zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kita? Tentunya sekali lagi bukan semata-mata untuk membebani atau menyulitkan kita rekan-rekan. Ada maslahat dan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita. Silakan dibaca yang berkenan, bisa raise hand. Hari ini banyak yang tidak on kamera loh rekan-rekan, tidak seperti biasanya. Mbak Ujudin, silakan. Sebelumnya lagi halangan, Pak. Jadi izin artinya saja. Ya, enggak apa-apa.
Hikmah zakat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Nah, perhatikan rekan-rekan. Kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan dan mensucikan. Apa maksudnya? Nah, ini juga dijelaskan dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari kekayaan mereka sedekah. Nah, sedekah yang dimaksud di sini rekan-rekan, sedekah yang wajib, ya, zakat. Jadi, saya tegaskan kembali, istilah sedekah dalam Al-Qur'an itu bukan hanya yang sunnah saja, nah, tetapi meliputi yang wajib. Nah, di surat At-Taubah ini yang dimaksud sedekah adalah sedekah yang wajib. Zakat, ya. Dan salah satu hikmahnya adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi perhatikan rekan-rekan, harta kekayaan yang akan kita dapatkan dengan profesi atau hasil bumi kita itu bukan harta kita semata-mata. Sekali lagi, harta yang kita dapatkan dari hasil usaha profesi ataupun hasil peternakan pertanian kita itu bukan semata-mata harta kita pribadi. Ada sebagian kecil yang menjadi hak saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan umat. Ini prinsip dalam ajaran Islam ya, perlu dipahami baik-baik bahwasanya hasil usaha kita itu bukan kekayaan kita pribadi. Nah, Mbak Ucu dalam 1 tahun dari hasil jualan online-nya bisa mengumpulkan kekayaan di tabungan rekeningnya 100 juta atau lebih. Maka prinsip yang pertama kali harus diyakini Mbak Ucu dan rekan-rekan adalah 100 juta itu bukan milik pribadi Mbak Ucu. Ada sebagian yang harus kita keluarkan berupa zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yang kemudian kita sebut nanti dengan mustahik. Boleh jadi keluarga kita, boleh jadi teman kita, boleh jadi masyarakat kita. Baik, karena itu bukan milik pribadi kita, maka harus diperhitungkan berapa persen yang perlu kita keluarkan zakatnya. Nah, dan di antara hikmah harta yang kita keluarkan meskipun sedikit itu adalah untuk membersihkan harta kita 100 juta itu dari hak yang perlu kita keluarkan. Baik, Pak Sugeng, kok bahasanya membersihkan? Apakah masih kotor, tercampur dengan sesuatu yang haram? Na'udzubillah ya. Harta kekayaan yang kita dapatkan itu jangan sampai tercampur dari sesuatu yang haram, baik dari sumbernya maupun dari jalan mendapatkannya. Karena sesuatu kekayaan yang haram itu tidak bisa kita bersihkan dengan zakat, rekan-rekan. Saya ulangi lagi ya. Sesuatu yang haram dari kekayaan kita itu tidak bisa kita bersihkan dengan hanya sekedar zakat. Loh, zakat kan membersihkan Pak Sugeng, bukan itu yang dibersihkan, bukan sesuatu yang haram itu yang dibersihkan. Yang dibersihkan oleh zakat itu adalah hak orang lain yang menjadi kewajiban kita. Saya ulangi lagi ya, jangan disalahpahami. Orang mengumpulkan kekayaan dari cara yang halal dan yang haram, dicampur adukkan, kemudian di akhir tahun dia berniat, saya membayar zakat untuk mensucikan harta dari sesuatu yang haram atau yang syubhat. Tidak bisa. Zakat itu tidak akan bisa membersihkan sesuatu yang haram. Yang dibersihkan oleh zakat itu adalah hak orang lain atas zakat, atas harta kita. Lalu bagaimana cara membersihkan harta kekayaan yang bercampur dari
yang haram. Yang haram itu harus kita pastikan, oh ternyata ini benar-benar haram setelah kita baru ketahui. Sebelumnya kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu ini haram, maka jangan ambil. Pak Sugeng kalau terlanjur ambil, segera bertaubat, beristighfar, bersihkan harta itu dari yang haram itu. Yang haram kita ambil misalkan 50%, 50 juta haram, segera pisahkan yang 50% yang haram itu, kemudian kembalikan kepada yang berhak, yang kita zolimi misalkan. Atau kalau kita tidak bisa memastikan siapa yang berhak, serahkan kepada Baitul Mal. Karena itu harta yang haram, yang tidak bisa dibersihkan hanya sekedar dengan zakat. Jadi mohon rekan-rekan ya dipahami ya, yang dimaksud membersihkan harta dengan zakat itu adalah membersihkan dari hak-hak orang lain yang menjadi kewajiban kita. Harta yang haram tidak bisa dibersihkan kecuali dengan bertaubat, beristighfar, dan mengembalikan harta kekayaan semuanya. Yaitu tidak ada takarannya, tidak hanya sekedar 10%. Semua kekayaan yang haram itu harus dikembalikan. Dan mensucikan mereka. Nah, jiwa kita rekan-rekan dalam mendapatkan kekayaan itu seringkali terperdaya oleh kemewahan dunia. Mungkin dengan ketamakan, mungkin dengan iri dan dengki, mungkin dengan keangkuhan, takabur. Nah, jiwa kita dengan zakat itu akan dibersihkan. Khususnya, lebih khusus lagi bagi orang yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, Rasulullah SAW memberikan tuntunan khusus untuk zakat fitrah. Berikut hikmah zakat fitrah, rekan-rekan. Yang mana? Nggak ada. Silahkan. Yang berkenan membacakan Mbak Sofiana. Ani bin Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. An ibni Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhuratas shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matal lil masakini. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari hal-hal yang tidak berguna dan jorok, dan sekaligus untuk mencukupi kebutuhan makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, jadi untuk zakat fitrah diwajibkan bagi kita rekan-rekan, salah satu hikmahnya adalah karena kita berpuasa itu mungkin seringkali lengah ya. Yang seharusnya mulut kita tutup, yang seharusnya mata kita jaga, yang seharusnya telinga juga kita lindungi dari hal-hal yang haram, yang syubhat, yang makruh. Nah, seperti mengucapkan sesuatu yang tidak berguna, terlalu banyak bercanda sampai kelewatan, atau mungkin mengeluarkan kata-kata kasar yang jorok. Karena merupakan amaliyah-amaliyah yang tidak bisa kita tarik kembali, maka untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan puasa kita, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan makan orang miskin pada saat itu. Pada saat Idul Fitri khususnya. Nah, ini salah satu bentuk sosial atau kemasyarakatan ya, kesosialan ajaran Islam.
bahwasanya saat Idul Fitri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita sebelumnya untuk membayar zakat. Salah satu hikmahnya, jangan sampai pada saat Idul Fitri ada di antara saudara kita yang masih meminta-minta. Jangan sampai pada saat Idul Fitri ada di antara saudara kita yang muslim-muslimah khususnya yang masih meminta-minta. Meminta makanan maupun meminta uang. Mohon maaf ya, jangan sampai di jalan-jalan pada saat hari Idul Fitri khususnya ada yang masih meminta. Oleh karena itu, setiap orang Islam pada akhir-akhir bulan Ramadan diarahkan untuk segera membayar zakat fitrah. Supaya pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, la ilaha illallah, dan seterusnya itu tidak ada satupun masyarakat kita yang meminta-minta. Karena hari Idul Fitri adalah hari kebahagiaan. Dan tidak layak apabila kita bahagia, sementara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ada yang hanya sekedar makan saja, mereka tidak memiliki bahan makanan. Maka oleh karena itu, minimal pada saat Idul Fitri, kita bisa memastikan di antara masyarakat di sekitar kita, keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kita tidak ada yang kelaparan. Semuanya mendapatkan bahan makanan. Baik, nah itulah sebabnya dan hikmahnya rekan-rekan. Pada akhir Ramadan, umat Islam semuanya diwajibkan membayar zakat fitrah. Ya. Baik. Nah, mungkin ini sedikit rincian bisa menambahi kenapa zakat itu diwajibkan bagi umat Islam. Silakan dibacakan slide-nya. Mbak Silvia, silakan. Hikmah zakat, soleh individu dan sosial. Yang pertama, ada wujud kemoderatan Islam adalah hal harta dan sistem ekonomi melawan kapitalisme dan komunisme. Yang kedua, zakat itu bukan amal sukarela atau bakti sosial semata, tetapi kewajiban. Yang ketiga, melatih sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang keempat, menghapus iri dan dengki dari hati orang fakir sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tenang dan kondusif. Yang kelima, hak fakir dan hak umat, bahkan hak Allah. Yang keenam, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan hartanya. Yang ketujuh, memelihara persatuan dan persaudaraan dan menumbuhkan solidaritas sosial. Nah, ini mungkin perlu saya tegaskan ya. Ada perbedaan tuntunan syariat Islam dalam harta kekayaan beda dengan kapitalisme dan komunisme, rekan-rekan. Jadi antara Islam, komunisme, dan kapitalisme sama-sama memperhatikan keadaan sosial. Tapi beda. Islam menghargai kekayaan pribadi setiap individunya. Orang kaya dihargai, tetapi di antara kekayaannya itu sedikit sajalah disisihkan untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Tapi dalam komunisme, rekan-rekan, semua dipukul rata. Tidak boleh ada yang terlalu kaya. Sehingga hak pribadi setiap orang itu dibatasi. Kekayaannya tidak boleh melebihi. Bahkan konon orang PKI, komunisme itu mengatakan, kekayaanmu juga kekayaanku, sawahmu juga sawahku, daganganmu juga daganganku. Bahkan sampai ada yang mengatakan, istrimu ya istriku, anakmu ya anak negara. Sampai segitunya komunisme itu. Oleh karena itu, di masyarakat kita, komunisme dianggap sebagai bahaya laten, karena bertentangan khususnya dengan ajaran agama Islam. Kemudian kapitalisme. Dalam kapitalisme, sedikit sekali unsur sosialis. Yang ditonjolkan adalah egoisme dan individu. Oleh karena itu, dampak dari kapitalisme adalah kekayaan pribadi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin anjlok kemiskinannya.
Nah, oleh karena itu Islam ada di tengah-tengah, moderat antara kapitalisme dan komunisme. Kekayaan individu dihargai dan kebutuhan masyarakat sosial juga diperhatikan. Oleh karena itu, dalam syariat Islam kita menemukan betapa besar karunia rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baik, rekan-rekan, untuk pertemuan kita hari ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah untuk pembahasan zakat lebih lengkap, kadar, kemudian siapa saja yang berhak dan bagaimana penyalurannya, insya Allah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Barangkali sebelum kita tutup ada yang ingin didiskusikan. Baik, mengingatkan sekali lagi Mas Sohibul dan rekan-rekan, Mbak Fitriani, Mbak Sylvia, Mbak Ucu, dan yang lainnya jangan lupa untuk mengisi presensi di SIM. Dan mohon rekan-rekan yang belum hadir pada pertemuan berikutnya agar bisa hadir, kemudian khususnya yang belum pernah aktif membaca atau berdiskusi di ruang virtual kita, mohon untuk keaktifannya supaya bisa mempermudah proses evaluasi atau penilaian ya. Kita cukupkan sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan atau yang bisa kita diskusikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.